Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang cedera alat gerak. Secara umum, anatomi tubuh manusia diciptakan secara sempurna berdasar fungsi kegunaannya, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki serta berbagai sel, jaringan, dan organ yang menyusunnya. Akan tetapi, manusia mempunyai keterbatasan kondisi dalam setiap inci tubuhnya. Dalam sistem rangka, itu terdapat yang pertama, membentuk tubuh, yang kedua, melindungi organ penting, yang ketiga, pergerakan tubuh, dan yang terakhir yaitu membentuk sel darah merah. Fungsi sel darah merah. Tanpa darah, bisa dipastikan kalau oksigen dan sari makanan akan sulit untuk dihantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Darah pun terdiri dari kombinasi beberapa komponen. Komponen-komponen darah tersebut adalah plasma darah dan sel-sel darah, seperti sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Semua komponen darah ini beredar di seluruh tubuh dan memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Fungsi sel darah merah yaitu dengan hemoglobin juga bertugas dalam membantu sel darah merah untuk membawa oksigen dari paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, serta menyangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru untuk dikeluarkan. Persentase volume darah keseluruhan yang terdiri dari sel darah merah disebut hematokrit. Tidak seperti sel lainnya, sel darah merah tidak memiliki nukleus atau inti, sehingga mampu berubah bentuk dengan mudah. Ini yang membantu sel merah menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Cedera alat gerak selanjutnya yaitu patah tulang, yaitu terputusnya jaringan tulang. Itu ada dua macam, ada patah tulang tertutup dan ada pula patah tulang terbuka. Patah tulang tertutup yaitu bagian tulang yang patah tidak berhubungan dengan udara luar. Sedangkan patah tulang yang terbuka yaitu bagian tulang yang patah berhubungan dengan udara luar. Patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga posisi atau bentuknya berubah. Patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Patah tulang bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi lebih sering terjadi di tulang kaki, tangan, pinggul, rusuk, dan selangka. Berikut adalah contohnya.
Tanda dan gejala patah tulang itu terdapat 9 tanda di sini. Yang pertama yaitu perubahan bentuk. Yang kedua, adanya nyeri dan kaku pada saat ditekan atau digerakkan. Yang ketiga, adanya krepitus atau suara berderak. Yang keempat, adanya bengkak. Yang kelima, itu memar dan perubahannya warna. Yang keenam, terlihat bagian tulang. Yang ketujuh, persendian sukar atau tidak dapat digerakkan. Yang kedelapan yaitu mati rasa dan kelumpuhan, dan yang terakhir yaitu perubahan sirkulasi pada bagian distal cedera ditandai dengan perubahan warna kulit, suhu, atau pengisian kapiler. Tanda dan gejala patah tulang dapat berbeda pada tergantung jenis, lokasi, dan tingkat keparahan yang dialami. Namun, secara umum gejala patah tulang atau fraktur ini yang sering dirasakan adalah rasa nyeri atau sakit yang umumnya parah di area tulang yang mengalami fraktura. Lalu pembekakan di area tulang yang mengalami fraktura. Deformitas atau perubahan bentuk yang terlihat jelas di area tubuh yang mengalami fraktur. Lalu sulit menggerakkan bagian tubuh di area patahnya tulang. Dan itu terdapat kemerahan, memar, dan terasa hangat di kulit sekitar area tubuh yang mengalami fraktura, serta mati rasa dan kesemutan di area tubuh yang terkena. Patah tulang terjadi karena adanya tekanan atau benturan yang kuat ke tulang yang melebihi kekuatan dari tulang itu sendiri. Hal ini umumnya disebabkan oleh cedera seperti jatuh, kecelakaan, atau benturan langsung yang kuat di area tubuh. Atau gerakan yang berulang hingga menyebabkan tulang retak. Terdapat istilah selanjutnya yaitu dislokasi. Dislokasi adalah keluarnya salah satu tulang dari sendinya. Gejala dan tandanya seperti perubahan bentuk, bengkak, ringan, berat di sendi, nyeri dan kaku atau perasaan tertekan pada daerah sendi. Dan yang terakhir yaitu gangguan gerak pada sendi yang cedera. Berikut adalah contohnya. Terdapat istilah strain. Itu ligamen tertarik atau robek sebagian. Dan sprain itu cedera pada otot atau tendo. Gejala dan tandanya itu serupa dengan dislokasi. Berikut adalah contohnya. Pencegahan dari cedera alat gerak selanjutnya yaitu dengan cara pembidaian. Yang pertama, mencegah pergerakan sendi atau bagian tulang yang patah. Yang kedua, mengurangi rasa sakit dan derita. Yang ketiga, mengurangi kerusakan pada jaringan lunak. Dan yang keempat, itu mencegah patah tulang tertutup menjadi patah tulang terbuka. Dan yang terakhir yaitu membantu mengatasi perdarahan. Pembidaian dengan tindakan memfiksasi atau mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku ataupun fleksibel sebagai fiksator atau imobilisator. Tujuannya yaitu untuk mencegah gerakan bagian yang stabil sehingga mengurangi nyeri dan mencegah kerusakan lebih lanjut serta mempertahankan posisi yang nyaman dan mempermudah transportasi organ. Terdapat juga jenis-jenis bidai seperti bidai lurus, bidai lipat, traksi, gendongan, dan improvisasi.
Dalam ketentuan umum pembidaian, itu adanya komunikasi dengan penderita. Dan yang kedua, rawat luka dan perdarahan terlebih dahulu. Setelah itu, buka pakaian, perhiasan di daerah cedera, lalu periksa PSM, dan jangan merubah posisi bagian cedera bidai pada posisi yang ditemukan. Lalu lapisi bidai dengan bahan lunak. Selanjutnya, isilah bagian yang kosong, seperti tulang itu bidai kedua sendi, sedangkan sendi bidai kedua tulang. Jangan membidai berlebihan ya, akan tetapi itu harus selalu diingat. Penting juga sebagai persiapan pasien dalam melakukan pembidaian, yang pertama adalah menempatkan pasien pada posisi yang terbaik agar seluruh bagian yang mengalami cedera dapat diakses dengan mudah. Lalu melepaskan seluruh perhiasan dan pakaian pada bagian tubuh yang akan dibidai. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik dengan cermat pada bagian yang mau dilakukan pembidaian, termasuk denyut nadi pada distal area yang cedera, fungsi motorik, dan sensorik. Perawatan luka pada area kulit maupun jaringan menyambung lainnya perlu dilakukan sebelum memasang bidai. Selain itu, dilakukan reduksi apabila diperlukan. Analgesik maupun anestesi mungkin diperlukan pada prosedur pembidaian, terutama apabila perlu dilakukan reduksi terlebih dahulu. Pada faktur terbuka, maka diperlukan kontrol. Selanjutnya adanya penata laksanaan. Itu yang pertama adalah penilaian dini. Penilaian dini di sini yaitu kenali dan atasi keadaan yang mengancam nyawa. Kemudian jangan terpancing oleh cedera yang terlihat berat. Dan setelah itu pasang pengaman leher dan oksigen bila perlu. Penata laksanaan untuk mengatasi penyebab dasar seperti diabetes mellitus atau kelainan vaskular perifer dan lain sebagainya. Dan contoh tata laksana non-medis itu selain pembedahan dan medis, terapi non-farmakohi hendaknya juga diberikan untuk menunjang kesembuhan. Terapi non-farmakolis yang dapat diberikan antara lain mengendalikan gula darah, suplementasi nutrisi, terapi hiperbarik, oksigen, berhenti merokok, serta perawatan ulkus deku. Penata laksanaan yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama, perubahan bentuk yang nyata. Yang kedua, luka. Yang ketiga, tempat yang nyeri. Yang keempat, bengkak atau berubah warna. Dan yang terakhir yaitu periksa PSM distal sebelum dan sesudah pemidaian. Berikut ini adalah contohnya. Okay, see you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.